Anda masih bersama kami di Berita Medan. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali berita utama hari ini. Pemagaran lapangan sepak bola di Kota Medan berakhir ricuh. Seorang pencari rumput di Kota Tebing Tinggi ditemukan tewas di areal perkebunan sawit. Selanjutnya, populasi kupang atau kerang kecil menjadi berkah bagi warga di Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, berangkat dari fenomena ketidakmampuan Indonesia untuk menjadi negara maju, mantan Menteri BUMN Laksamana Soekardi meluncurkan sebuah buku berjudul Pancasalah. Laksamana Soekardi meluncurkan sebuah buku berjudul Pancasalah. Buku yang ditulis ini merupakan hasil pemikirannya tentang mengapa Indonesia tidak dapat menjadi negara maju walaupun mempunyai sumber kekayaan alam yang melimpah. Dalam buku setebal 80 halaman ini, Menteri BUMN Kabinet Gotong Royong itu menegaskan Indonesia sudah terlalu lama memelihara 5 kesalahan, yaitu salah kaprah, salah lihat, salah asuh, salah tafsir, dan salah tata kelola yang membuat negara ini tidak dapat bersaing dengan negara maju. Kita mengadopsi beberapa kesalahan yang saya kategorikan sebagai ada 5 kesalahan utama atau Pancasalah. Salah pertama yaitu salah kaprah. Salah kaprah itu sangat fatal. Banyak negara-negara yang salah kaprah itu menjadi negara gagal. Yang saya kategorikan dalam salah kaprah, jika ada orang yang ingin merubah akte kelahiran Indonesia atau akte kelahiran negara-negara, perbedaan ideologi, masih bertempur, ya, memperjuangkan ideologinya masing-masing atau mengganggu ideologi bangsa dan negara. Misalnya Indonesia dikenal dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau masih ada juga yang ingin berubah menjadi negara khilafah, itu salah kaprah menurut hemat saya. Saya tidak mengatakan yang mana yang benar, ya tentu dalam hal ini akte kelahiran Indonesia adalah NKRI berdasarkan falsafah Pancasila. Ya, populasi kupang atau kerang kecil di Kabupaten Serdang Bedagai kian meningkat sepanjang hari. Berkah dari alam ini ternyata mampu membuat perekonomian di desa Kuala Lama meningkat dengan adanya rumah produksi pengupasan kupang. Keberadaan kupang atau kerang kecil menjadi berkah bagi masyarakat Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dulunya daging kupang hanya dijadikan pakan itik dan bebek. Namun kini dapat membantu perekonomian warga khususnya bagi kaum ibu. Usaha pengupasan kupang melibatkan 300 warga di 7 dusun untuk membersihkan kupang dan mengelolanya menjadi komoditas laut yang berkualitas. Setelah tiba, belasan pengupas kupang langsung menyambut dengan antusias. Selanjutnya, kupang akan disortir dan direbus ke dalam wadah besar berisi air selama 10 menit. Kemudian tumpukan kupang ditiriskan dan siap untuk dikupas. Produksi pengupasan kupang ini menuai hasil yang luar biasa, selain dapat menembus pasar hingga ke negara Malaysia. Produksi ini juga dapat mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat setempat, khususnya bagi kaum ibu yang sempat kehilangan mata pencariannya. Bahan yang sejenis kerang nggak bisa dipasarkan, jadi ambil inisiatif, saya coba dulu dagangnya itu dari rumah ke rumah. Saya kupas sendiri, saya perkenalkan dari rumah ke rumah, door to door. Setelah itu ada penawaran dari salah satu pesantren di Aceh, menawar daging kita, terus saya coba buka rebusan. Awalnya anggota kerja saya itu kurang lebih sekitar ada 10 orang. Karena permintaan setiap harinya itu mulai bertambah,
mulailah saya cari penyelam lagi untuk menambah kapasitas selam. Setelah itu, terus saya sekarang ini bisa bekerja sama dengan pajak-pajak lokal, bahkan saat ini sudah sampai di Malaysia sama Batam. Pengupas kupang dalam sehari mampu mengupas 30 hingga 40 kg kupang dengan waktu kerja 8 jam. 1 kilogramnya pekerja diberi honor Rp2.500 atau dalam sehari diupah Rp75 hingga Rp100.000. Pak bisa membantu keluarga. Sekarang kan ada bank-bank perempuan kan Pak, bisa membantu bayaran bank kan lumayan Pak. Kalau nggak ada kupang nggak bayar, nggak ada ya kan. Kalau nggak ada kupang aja loh Pak. Sekarang kan ada ini, alhamdulillah lah ya kan. Ini juga lah terbantu apa kami ekonomi keluarga. Tambah lagi anak dikerjakan di sini kan mungkin lumayan gitu. Sejauh ini bisa berapa kilo Ibu? Kalau kupangnya kalau sejauh ini Pak, kalau pagi gitu sampai 20 kilo, sore nanti 20 kilo lagi gitu. Untuk terkait honor sendiri berapa kilo? 100.000 bisa deh. Pengusaha berharap produksi kupang dapat terus meningkat sehingga dapat merekrut banyak pekerja dan mengurangi pengangguran di wilayahnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, kita ke informasi lain, tidak selamanya kertas koran bekas dijadikan pembungkus makanan atau menjadi sampah yang tidak berguna. Nah, di Kota Medan, koran bekas disulap menjadi boneka tradisional dengan berpakaian adat yang mempunyai nilai jual. Mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, seorang perajin di Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, melihat peluang kertas koran bekas yang disulap menjadi boneka dengan menggunakan pakaian adat. Faisal Walad, orang mengenalnya. Pria yang memulai usaha sejak 5 tahun belakangan memanfaatkan limbah kertas koran bekas sebagai bahan utama membuat boneka. Potongan kertas koran bekas ini dirangkai menggunakan kayu lidi dan lem yang dibentuk seperti manusia dengan menggunakan pakaian adat tertentu. Proses pengerjaan berlanjut ke tahap pengecatan boneka yang diwarnai dengan menggunakan cat serta kuas khusus sehingga meniru bentuk motif pakaian adat yang diinginkan seperti Melayu, Mandailing, Batak, Toba, Simalungun, Karo, dan Jawa. Setelah seluruh proses pengecatan selesai, lalu dimasukkan ke dalam kotak kaca yang didesain khusus, sehingga semakin menambah minat orang untuk membelinya. Untuk sepasang boneka tradisional dijual dengan harga Rp300 sampai Rp400.000 sesuai besar kecilnya ukuran boneka. Kita buat pemanfaatan limbah koran bekas menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Inspirasi ini saya dapat awalnya karena saya memberikan pelatihan untuk anak saya kerajinan daur ulang. Itu sekitar 2 tahun yang lalu kita panggil guru untuk kerajinan pembuatan limbah koran. Dari situ saya terinspirasi. Bisa nggak limbah koran ini kita manfaatkan menjadi sebuah karya seni sekalian juga menjadi sumber pendapatan saya. Produk kreatif ini telah mendapat sejumlah pengakuan dari lembaga terkait sebagai salah satu produk UMKM yang bernilai tinggi serta ramah lingkungan. Produknya pun dipamerkan ke sejumlah provinsi yang ada di Indonesia hingga ke Pulau Bali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, demikian berita Medan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Sampai jumpa.